rasional dan bilangan irasional. Tapi sebelum ke situ, mungkin enaknya kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai sejarah bilangan gitu ya. Jadi awalnya kita hanya mengenal bilangan asli ya. Ini bilangan yang digunakan untuk menghitung banyaknya barang gitu ya. Jadi 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita jumlahkan 2 buah bilangan pada bilangan asli gitu ya, masing-masingnya itu anggota bilangan asli, maka ini pasti hasilnya juga ya merupakan anggota bilangan asli juga gitu ya. Nah, namun permasalahannya ialah pengurangannya bagaimana? Apakah selalu ada di bilangan asli gitu ya? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi ada A dan B demikian sehingga A dikurangi B itu hasilnya tidak ada di himpunan bilangan asli, atau kalau dalam bahasa persamaan kita punya gini, kalau A-nya itu anggota bilangan asli, B-nya itu anggota bilangan asli, maka X-nya itu bisa keluar. Ya, bisa jadi ada di situ tapi bisa jadi keluar. Nah, untuk mengatasi itu ya kita punya definisinya bilangan bulat ya. Jadi kita punya bilangan aslinya masuk di situ, tapi kita lengkapi dengan 0, dan 1 kita lengkapi dengan minusnya, 2 kita lengkapi dengan minusnya, dan seterusnya. Ya, jadi 3 juga ada temennya gitu. Nah, yang di sini ya, kalau kita jumlahkan 2 buah bilangan bulat gitu, pasti hasilnya ada di bilangan bulat juga. Dan kalau kita punya persamaan si A plus X sama dengan B, di mana masing-masingnya itu merupakan anggota bilangan bulat, dia juga akan X-nya juga akan merupakan anggota bilangan bulat. Yang jadi masalah sekarang pembagiannya bagaimana. Dengan kata lain, kalau kita punya persamaan AX sama dengan B, A, B-nya masing-masing ada di bilangan bulat, X-nya apakah selalu di bilangan bulat? Ya jawabannya belum tentu ya. Belum tentu. Nah, di sini kita punya bilangan rasional. Ini bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pembagian 2 buah bilangan bulat. Notasinya itu key double begini. Nah, ini P per Q, di mana Q-nya itu tidak 0. Masing-masing P dan Q-nya anggota Z. Nah, bilangan irasional ialah bilangan yang bukan bilangan rasional, artinya bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pembagian 2 buah bilangan bulat gitu. Notasinya Q komplement. Contohnya, kalau seandainya kita punya segitiga siku-siku sama kaki ya, hipotenusanya ini ya kita tahu akar 2 gitu ya, bukan bilangan bukan bilangan rasional atau bilangan irasional. Ini kita akan buktikan ya, bahwa tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2 di sini. Nah, R kuadrat sama dengan 2. Atau dengan kata lain, untuk sembarang bilangan rasional gitu ya, maka berlaku R tidak sama dengan akar 2. Buktinya kita akan lakukan dengan menggunakan kontradiksi ya. Jadi kita punya premisnya ini untuk setiap R anggota Q, ini premisnya, berlaku ini konklusinya atau kesimpulannya yang kita tinjau. Tinjau negasinya artinya kalau untuk setiap negasinya ada ya, jadi kita asumsikan ada bilangan rasional dengan R-nya itu, bilangan itu ialah sama dengan akar 2. Jadi akar 2 itu bilangan rasional kita klaim. Nah, karena dia anggota bilangan rasional, maka kita bisa tulis sebagai pembagian 2 buah bilangan bulat di mana penyebutnya tidak 0. Kalau begitu, kita bisa asumsikan bahwa penulisannya yang paling dalam bentuk paling sederhana, artinya nggak punya faktor pembagi sama. Kok boleh mengasumsikan begitu? Ya, kalau seandainya masih punya faktor pembagi sama, coret aja gitu. Jadi, misalnya kalau kita punya 10/8 gitu ya, ini masih bisa dicoret terus kan, sama-sama dibagi 2. Kalau masih punya faktor pembagi yang sama sampai 4 gitu ya, sampai nggak punya faktor pembagi sama. Jadi kita bisa asumsikan begitu. Asumsi kita artinya sah aja. Oke, artinya kalau sudah begitu, ya, kita perhatikan bahwa 2 itu sama dengan X kuadrat, sama dengan kita kuadratkan juga si mn-nya gitu, atau kita kalikan ya, kita punya m kuadrat sama dengan 2 dikali n kuadrat gitu, atau ya kita kalikan kedua ruas dengan n kuadrat ya. Maka dari sini kita punya apa? Kalau n yang gak sama dengan 0, tadi syaratnya dia bilangan rasional kan, dan 2n kuadrat itu kita tahu merupakan bilangan genap, maka pastilah si m-nya juga
tidak sama dengan 0 dan M kuadratnya merupakan bilangan genap. Kalau begitu artinya kalau M kuadrat genap, M genap. Kalau begitu M itu bisa dinyatakan sebagai 2K ya, untuk suatu K anggota Z gitu. Maka kalau dikuadratkan, 2K-nya dikuadratkan jadi 4K kuadrat. Kita peroleh ini 2N kuadrat sama dengan 4K kuadrat gitu ya, dari sini 2N kuadrat sama dengan M kuadrat, M kuadratnya sama dengan 4K kuadrat. Jadi 2N kuadrat sama dengan 4K kuadrat atau N kuadratnya sama dengan 2K kuadrat. N kuadrat itu sama dengan bilangan genap gitu, artinya pastilah N-nya genap. Kalau N-nya genap dan M-nya genap, artinya M dan N memiliki faktor pembagi sama. Nah, ini kontradiksi dengan perolehan asumsi hasil perolehan kita tadi gitu. Ya, artinya pengandaian kita salah. Haruslah untuk setiap bilangan rasional berlaku bahwa R kuadrat tidak sama dengan 2. Nah, nanti kita panggil akar 2-nya itu anggota bilangan irasional. Jadi di sini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa akar 2 itu bukan bilangan rasional gitu ya. Masalah eksistensi bilangan irasional itu adalah masalah lain, nanti akan kita buktikan. Ya, tapi sekian dulu. Selanjutnya kita akan membahas sifat urutan pada bilangan real dan ketaksamaan.